Halo semuanya, jumpa lagi dengan Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12, yaitu tentang medan magnet. Ya, kita akan melanjutkan materi yang lalu. Kalau yang lalu kita belajar medan magnet atau induksi magnet pada kawat lurus panjang berarus. Sekarang kita akan belajar induksi magnet atau medan magnet pada kawat melingkar berarus. Misalkan di sini ada kawat melingkar ya, kawat berbentuk lingkaran dialiri arus listrik. Titik P ini adalah titik di pusat lingkaran. Baru setelah itu di sini menggambar garis putus-putus ya. Ini garis sumbu lingkaran. Garis sumbu lingkaran baru ada titik Q, titik di sumbu lingkaran. Baru di sini dialiri arus listrik I. A itu adalah jari-jari lingkaran. B itu adalah jarak dari titik P ke titik Q. Nah, induksi magnet di pusat lingkaran itu dirumuskan dengan B di titik P itu sama dengan minus I per 2A. Dengan A-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, sedangkan induksi magnet di sumbu lingkaran dalam hal ini di titik Q itu dituliskan dengan B di titik Q sama dengan minus I per 2A sin pangkat 3 alfa. Ya, alfanya itu yang ini. Jadi sin alfa itu adalah A per R. Seperti ini. Nah sekarang, kalau misalkan kawat melingkarnya, jumlah lilitan kawatnya ada sebanyak N, jika jumlah lilitan kawat sama dengan N, maka perumusan medan magnet titik P-nya sama dengan minus kali I kali N per 2A. Dengan N itu adalah jumlah lilitan kawat. Kalau dalam gambar ini, jumlah lilitan kawatnya itu cuma 1, maka N-nya cuma 1. Seperti itu aja. Kalau di soal diketahui jumlah lilitan kawatnya ada 100, masukkan nilai N-nya sama dengan 100. Kalau di soal diketahui jumlah lilitan kawatnya cuma setengah lingkaran, berarti masukkan N sama dengan setengah. Seperti itu ya. Ini keterangannya. BP itu adalah induksi magnet atau medan magnet di pusat lingkaran. BQ adalah induksi magnet di sumbu lingkaran. Minol itu adalah permeabilitas hampa, nilainya 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. A itu adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Nah, sekarang seperti yang Mem sudah jelaskan yang lalu, bahwa medan magnet atau induksi magnet itu adalah besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan cara menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar berarus. Kalau pada kawat lurus yang lalu, kita menggunakan kaidah tangan kanan dengan ibu jari adalah arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang lainnya itu adalah arah medan magnet. Nah, sekarang cara menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar berarus juga menggunakan kaidah tangan kanan dengan terbalik. Ibu jarinya itu adalah arah medan magnet, 4 jari yang lain ini adalah arah arus listrik. Sekali lagi Mem ulangi, ibu jari adalah arah medan magnet, 4 jari yang lain ini adalah arah kuat arus listrik. Sekarang perhatikan, misalkan ada kawat setengah lingkaran seperti ini ya, ada kawat setengah lingkaran seperti ini. Ini titik P, titik di pusat lingkaran. I ini adalah arah arusnya. Jadi kalau misalkan Mem mau teruskan arah arusnya, ini ke kanan ya, berarti ini ke sana, ini ke sana. Nah, bagaimana arah medan magnet di titik P? Ingat, 4 jari ini adalah arah kuat arus ya. Jadi kalau misalkan di sini arusnya begini, berarti 4 jarinya ini mengikuti arahnya. Jadi arahnya seperti ini. Sekali lagi, 4 jari ini arahnya begini, mengikuti arah arus. Nah, sekarang kita lihat ibu jarinya arahnya kemana? Ibu jarinya arahnya menuju ke papan tulis. Berarti medan magnetnya masuk bidang. Sekali lagi, 4 jarinya arahnya ke sana ya, ke kanan. Berarti 4 jari yang lain ini arahnya ke kanan dan ibu jarinya menuju ke papan tulis. Maka arah medan magnetnya itu masuk bidang. Jadi sini B-nya itu adalah X masuk bidang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kawatnya modelnya seperti ini, masih kawat setengah lingkaran dengan arus listriknya di sini arahnya ke atas. Jadi kalau mau kasih terus ini begini ya. Ini I-nya. Bagaimana arah medan magnet di titik pusat lingkarannya? Ingat 4 jari ini arah arus, ibu jari arah medan magnet. Jadi karena arusnya arahnya begini, 4 jarinya mengikuti ya. 4 jarinya mengikuti. Lihat ibu jarinya arahnya kemana? Ibu jarinya arahnya menjauhi papan tulis, berarti keluar bidang. Sekali lagi arah arus listriknya begini.
ya, begini. Ibu jarinya menjauhi papan, berarti keluar bidang. Maka B-nya di sini adalah titik ya, keluar bidang. Ya, seperti ini cara menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar berarus dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kawat seperempat lingkaran dialiri arus listrik 5 ampere seperti gambar. Gambarnya seperti ini. Jika jari-jari kawat melingkar 40 cm, maka tentukan besar dan arah medan magnet di titik P ya, yang ditanya di titik pusat lingkaran. Perhatikan di sini diketahui ya. Di sini diketahui di gambar bahwa kawatnya itu adalah 1/4 lingkaran. Berarti N-nya atau jumlah litannya itu 1/4. Baru arusnya, arus listriknya 5 ampere. Baru jari-jarinya A 40 cm, convert ke meter jadi 0,4 meter atau 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter ya. Yang ditanya adalah besar dan arah kawat medan magnet di titik P. Ya, ini yang ditanya titik pusat, jadi kita gunakan rumus yang medan magnet atau induksi magnet di titik pusat kawat melingkar. Berarti BP sama dengan mu 0 I kali N per 2A. Berarti di sini jadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 5 kali 1/4 per 2 kali A-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 1 ya. 4pi kali 1/4 ya, ini jadi habis dibagi. Maka ini jadi 5pi kali 10 pangkat negatif 7 per 8 kali 10 pangkat negatif 1. 5 bagi 8 itu 0,625 ya. Pi kali 10 pangkat negatif 7. 10 pangkat negatif 7 bagi 10 pangkat negatif 1 itu 10 pangkat negatif 6 ya. Ini jadi hasilnya Tesla atau B di titik P-nya jadi 6,25 Pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Jadi, kita dapatkan nilai besar kawat medan magnet di titik P adalah 6,25 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Nah, sekarang kemana arahnya? Lihat ini arus listriknya yang sana ya. Ini kalau mem teruskan berarti arah arus listriknya I-nya begini. Ya, seperti ini. Nah, kalau arahnya begini berarti 4 jarinya arahnya mengikuti arah arus seperti ini. 4 jarinya mengikuti arah arus begini. Berarti ibu jarinya kemana? Ibu jarinya menjauhi papan, berarti keluar bidang. Maka medan magnetnya arahnya adalah keluar bidang. Maka kita dapatkan hasilnya besar dan arah medan magnet di titik P adalah 6,25 pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla keluar bidang. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Titik P berada di sekitar dua penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti pada gambar. Jadi sini titik P ada di antara kawat setengah lingkaran dengan kawat lurus ya. Yang ditanya adalah tentukan besar dan arah kawat medan magnet di titik P. Kita tinjau dulu kawat yang pertama ya, misalkan kawat 1 itu yang melingkar ya. Yang melingkar. Diketahui I-nya mem pakai I1 aja ya. I1-nya 8 per pi ampere. Pi ampere. Nah, jari-jarinya itu ini ya, 1 meter. Jari-jarinya 1 meter. Maka mem pakai A1 1 meter. Oke, sudah. Baru yang berikutnya kawat 2. Kawat 2 itu kawat yang lurus ya, kawat lurus. I-nya mem pakai I2 ya, sebagai kawat 2. I2-nya 2 ampere. Baru A-nya itu adalah jarak titik ke kawat ya. Jarak titik ke kawat di sini jelas 1 meter ya. Sini menulis A2-nya 1 meter. Nah, sekarang tentukan besar dan arah kawat medan magnet titik P. Kita cari dulu arahnya kemana ya. Untuk yang kawat setengah lingkaran, ini untuk kawat yang setengah lingkaran, berarti di sini ya. Karena ini ke kanan, berarti arusnya arahnya begini. Arah arusnya begini. Titik P-nya di sini arah arusnya begini, berarti 4 jarinya mengikuti arah arus ya. Mengikuti arah arus. Arusnya begini. Sekali lagi, arahnya mengikuti arah arus begini.
Nah, ibu jarinya menuju papan berarti masuk bidang. Sekali lagi, ibu jarinya atau arah medan magnetnya berarti masuk bidang. Nah, kalau masuk bidang berarti sini B1-nya X ya. Masuk bidang. Sekarang kita lihat arah medan magnet yang diakibatkan oleh kawat lurus. Titik P-nya di sini, kawat lurusnya begini ya. Ingat kalau kawat lurus menentukan arah medannya kebalik dengan arah kawat melingkar ya. Jadi kalau misalkan ini ibu jari yang arah arus listrik, 4 jari ini yang arah medan magnet untuk kawat lurus ya. Jadi kalau ini arus yang sana berarti ibu jarinya ke sana, ibu jarinya ke sana, titik P-nya ada di sini. Di sini lihat ini 4 jarinya arahnya kemana? Arahnya menjauhi papan, berarti dia keluar bidang. Sekali lagi arah arusnya ke sana, 4 jarinya ini menjauhi papan, berarti keluar bidang. Berarti B2-nya itu adalah titik ya, atau dot keluar bidang. Nah sekarang karena B1 masuk, B2 keluar, maka nanti resultan medan magnet titik P-nya itu adalah selisih dari B1 dan B2. Sebelumnya kita cari dulu B1-nya berapa, B2-nya berapa. Di B1 karena kawat melingkar ya, jadi mu0 I kali N per 2A. Berarti ini jadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali I1-nya itu 8 per pi. 8 per pi. N-nya, N-nya ini karena kawatnya setengah lingkaran, berarti di sini N-nya itu 1 per 2 ya. Ini 1 per 2 per 2 kali A1-nya itu 1 meter. Kita selesaikan ini. Pi dengan pi habis dibagi ya. 8 bagi 2 ini 4, baru 4 ini dengan ini jadi 2 ya. Seperti ini, maka B1-nya jadi tinggal 2 kali 4, jadi 8 kali 10 pangkat negatif 8 kali 10 pangkat negatif 7, di bawah tinggal 1 ya, berarti hasilnya 8 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Ini masuk bidang. Baru selanjutnya yang kawat 2 ya, kawat 2 B2 pakai rumus mu0 I per 2 pi A ya, rumusnya untuk kawat lurus ya mu0 I per 2 pi A, kalau kawat melingkar mu0 I per 2A gitu ya. Berarti ini 4pi kali 10 pangkat negatif 7, kuat arus listriknya adalah 2, ini per 2pi kali A2 nya 1 ya. Maka ini jadi dibagi ya, habis, maka B2 nya jadi ini tinggal 4 ya, jadi 4 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla, arahnya tadi keluar bidang. Maka resultan medan magnet di titik P nya itu selisih antara B1 dan B2, karena B1 lebih besar dari B2. Kita lihat B1 lebih besar dari B2, maka B1 kurang B2. Kayak ini jadi 8 kali 10 pangkat negatif 7 kurang 4 kali 10 pangkat negatif 7. Maka kita dapatkan nilai B di titik P-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla dengan arahnya kemana? Ingat arahnya itu mengikuti arah medan magnet yang lebih besar. Karena yang lebih besar itu adalah B1, maka arah medan magnetnya mengikuti arah medan magnet B1. Sekali lagi, karena B1 yang lebih besar, maka arah medan magnet titik P-nya itu mengikuti arah medan magnet oleh kawat 1 atau B1 ya. Berarti karena B1 masuk bidang, maka ini jadi masuk bidang.